Tugas sel adalah mensintesis protein berdasarkan kode-kode dalam DNA. Akan tetapi, bagaimana kode-kode DNA ini dapat dibaca? Proses apa yang membantu memecahkan kode bahasa ini? Dan apakah protein disintesis hanya dengan urutan A, T, G, C? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi terdapat pada sentral dogma kehidupan. Lalu, apa sentral dogma itu? Nah, DNA membuat salinan dirinya sendiri melalui proses replikasi. Pasca replikasi di setiap sel, kode DNA dipecahkan dan ditranskripsi menjadi messenger RNA. mRNA kemudian dibaca dan kodenya diterjemahkan menjadi protein. Konsep inilah yang dinamakan sentral dogma. Kita tahu bahwa proses replikasi bersifat semi-konservatif. Jadi sekarang fokus kita ada pada dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Mari kita bahas transkripsi terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat di sini, proses di mana mRNA disintesis berdasarkan template DNA induk disebut transkripsi. Bagian atau segmen DNA yang mengkode protein tertentu disebut gen. Jadi, bagaimana protein dibuat dari urutan pasangan basa dalam gen? Transkripsi. Protein adalah urutan spesifik asam amino. Berbagai asam amino bersatu dalam rangkaian tertentu untuk membentuk rantai yang menyusun protein. Sekarang, untuk mendapatkan asam amino dalam rangkaian, kita membutuhkan satu set instruksi. Ini hadir dalam bentuk mRNA. Dan dari mana mRNA berasal? mRNA disintesis dari template khusus yang disebut gen. Jadi, segmen DNA yang mengkodekan protein disalin terlebih dahulu. Salinannya dalam bentuk mRNA. Proses pembuatan mRNA ini disebut transkripsi. Lalu, mengapa proses ini diperlukan? Jika tidak ada transkripsi, lalu bagaimana mRNA akan disintesis? Dan jika itu tidak dilakukan, lalu bagaimana protein dibuat? Oleh karena itu, transkripsi sangat penting. Ada beberapa enzim dan sublangkah yang terlibat dalam proses tersebut. Yang pertama mengacu pada langkah-langkah seperti opening of the DNA double helix, assembling the set of enzymes, gathering of nucleotides. Setelah semua langkah ini, mRNA terbentuk. mRNA seperti salinan persis dari urutan DNA yang melapisi protein. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah mRNA beruntai tunggal dan basa timin digantikan oleh urasil. Sekarang mRNA sudah siap, semuanya siap untuk memasuki sitoplasma, dan disitulah langkah selanjutnya dimulai. Ini adalah proses translasi. Tetapi instruksinya ditulis dalam bahasa kode. Translasi merupakan tahap terakhir dari proses transformasi DNA menjadi protein. Dan apa yang diterjemahkan di sini? Kode tersembunyi dalam molekul mRNA. Proses transkripsi membantu menyalin kode yang tertulis pada DNA. Itu berarti membentuk mRNA. mRNA keluar dari nukleus dan memasuki sitoplasma. Di sini proses penerjemahan dimulai. Untuk memulainya, mari kita cari tahu arah dari molekul mRNA ini. Ini adalah ujung prima kelima dan ini adalah ujung prima ketiga. Bagaimana kita tahu ini? Tiga ujung utama memiliki rangkaian nukleotida A yang berkelanjutan. Wilayah ini disebut ekor poli A. Ujung prima 5 di sisi lain memiliki penutup gugus metil. Jadi akhir ini dikatakan termetilasi. Rakitan yang melakukan transkripsi berikatan dengan mRNA di dekat ujung prima 5. Proses translasi merupakan sintesis protein dari mRNA. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, tepatnya pada organel sel ribosom. Kode mRNA diterjemahkan dan rantai protein disintesis darinya. Proses transkripsi dan translasi secara bersamaan disebut sebagai ekspresi gen. Kode gen ditranskripsikan terlebih dahulu dan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk protein.
Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.